Halo sobat, ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini tuh saya mau menjelaskan, di tengah-tengah ketidakpastian ada Tuhan yang pasti. Aku pernah menemukan satu penglihatan atau mendapat satu penglihatan. Ini penglihatan yang saya dapatkan, di mana aku melihat ada goncangan besar di Indonesia. Ada goncangan besar di Indonesia. Orang-orang terhambar. Orang-orang itu seperti kehilangan arah. Dan aku melihat di tengah-tengah ketidakpastian itu, orang-orang sempat berpikir apakah mereka bisa selamat. Karena di saat goncangan besar itu terjadi, hampir seluruh orang Indonesia itu akan mati. Yang selamat itu paling cuma 1%, bahkan tidak sampai 1%. Bisa dihitung dari jutaan orang Indonesia, paling hanya berapa ribu. Kalaupun puluhan ribu itu bisa dihitung, atau belasan ribu itu bisa dihitung. Dari berjuta-jutaan rakyat Indonesia ya. Dari sekian banyaknya rakyat Indonesia, karena Indonesia itu negara berkembang nomor 3. Cina, India, Indonesia. Indonesia itu nomor 3. Dimana dari jutaan orang itu ada sebagian kecil yang selamat. Dan saat goncangan itu terjadi, ada cahaya yang keluar dari hati mereka. Dari dalam tubuh mereka, dari hati mereka keluar cahaya dari dalam tubuh mereka. Dan saat semuanya mati, mereka yang bercahaya itu akan selamat. Mereka berpindah alam, dari alam nyata pindah ke alam gaib, dari alam nyata pindah ke alam supranatural. Mereka diselamatkan oleh karena iman mereka. Di tengah-tengah ketidakpastian loh, orang-orang aja bubar, bingung mau menyelamatkan diri. Orang-orang aja berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca surat Yasin, ada yang baca ayat kursi. Bukan ayat meja ya, tapi ayat kursi, bukan ayat lemari loh. Ayat kursi. Ada yang baca Al-Fatihah, Anas. Ada yang berdoa kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan Yesus, kepada dewa, kepada Buddha. Ada yang sama orang Jawa tuh berdoa kepada Gusti gitu. Tapi mereka semua tetap mati, karena mereka tidak akan tahu cara untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak tahu bagaimana caranya selamat dari itu semua gitu. Dan itu sudah menjadi takdir mereka. Tapi kabar gembiranya di balik semua itu akan muncul satu sosok yang luar biasa. Sosok itu kita sebut sebagai Yesus. Kalau orang Jawa mau bilang dia Ratu Adil atau Satrio Piningit, terserah. Tapi yang aku tahu, karena aku Kristen, yang jelas aku tahu, dia adalah Yesus. Dia adalah Yesus yang datang kedua kalinya, di mana tragedi goncangan itu terjadi untuk membuka akhir zaman. Pintu akhir zaman akan dibuka, dan Yesus akan dilantik menjadi Raja besar. Yesus sudah hadir di Indonesia. Yesus ada di Indonesia, dan Yesus berkenan untuk melawat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Yesus. Orang-orang yang gak tahu, gak paham, mereka sibuk dengan dunia mereka. Mereka masih bisa sibuk main, mereka masih bisa sibuk kerja, mereka masih bisa sibuk kuliah, mereka masih bisa sibuk nge-game. Tapi mereka tidak tahu akan datang malapetaka bagi mereka. Akan datang malapetaka dari Tuhan bagi mereka. Itu kalau orang Jawa itu bilangnya bebendune sing maha kuwasa. Bebendu itu maksudnya itu apa? Tidak ada jalan. Kepungan. Sudah tidak ada jalan dari Sang Maha Kuasa.
Jadi semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan cepat atau lambat semua itu pasti terjadi. Saat ini karena semuanya belum terjadi, kamu boleh bilang, nggak mungkin, nonsen, nggak percaya, musyrik, kafir gitu ya. Saat-saat ini bisa bilang seperti itu. Tapi saat semuanya itu terjadi, mata kalian melihat, telinga kalian mendengar, kalian akan merasa takut, kalian akan binasa saat itu juga. Saat semuanya terjadi, kalian akan binasa dan kalian akan mati di dalam bencana itu. Itu takdir kalian. Karena orang-orang yang selamat, mereka sudah tahu cara menyelamatkan diri. Mereka punya Tuhan yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Ketika orang-orang berada di tengah-tengah ketidakpastian, ada Tuhan yang memberikan kepastian. Pasti selamat, perpindahan alam akan terjadi. Dari alam nyata akan pindah ke alam gaib. Dari alam nyata akan masuk ke alam supernatural. Kita tunggu aja waktunya. Ini sudah bulan Agustus. Sebentar lagi bulan September. Agustus, September. Sebentar lagi September. Bulan ke-9. Wah, kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa Indonesia. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia benar-benar diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia berkenan di hati Tuhan. Indonesia akan dilawat Tuhan besar-besaran. Orang-orang Indonesia akan melihat betapa dahsyatnya Allah Israel. Karena darah saya juga darah Israel. Soalnya kan ibu saya kan darah Israel, bapak saya orang Jawa. Jadi kan Yahweh ya. Jadi akan benar-benar nyata di Indonesia betapa dahsyatnya perbuatan Allah Yahweh, Allah bangsa Israel, bukan Allah bangsa Arab lo ya, bukan Allah Subhanahu wa taala lo ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Allahnya bangsa Arab. Sedangkan Allahnya bangsa Israel itu namanya Allah Yahweh. Allahnya orang Kristen itu Allah Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Yahweh. Yang orang Kristen sembah itu Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Mereka sama. Allah Bapa itu adalah Allah Yahweh, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Orang Kristen tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Yahudi juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang orang Yahudi sembah itu Allah Yahweh. Yang orang Kristen sembah itu Allah Yahweh. Jadi orang Kristen dan orang Yahudi itu yang disembah sama. Hanya bedanya orang Kristen mengikuti ajarannya Yesus. Orang Yahudi fokus pada ajarannya Musa, hukum Taurat. Di mana Indonesia itu penuh kemuliaan Tuhan. Cepat atau lambat semuanya pasti akan nyata atas bangsa Indonesia ini.